Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dokumentasi asuhan keperawatan secara komprehensif ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kaitannya dengan aspek legal pada pendokumentasian asuhan keperawatan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang akuntabilitas pada pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendokumentasikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Ya, komprehensif itu sendiri tentu menjadi suatu hal yang kita harus paham dulu. Arti komprehensif itu apa sih? Padahal di sisi lain kita sebagai perawat bertugas untuk mengelola asuhan keperawatan. Ya. Nah, sebelum masuk ke dalam dokumentasi pengkajian, kita kembali lagi membahas tentang arti kata komprehensif. Ya. Komprehensif itu kan sebenarnya aktual dan menyeluruh. Jadi kalau kita mendengar kalimat komprehensif, berarti itu sifatnya aktual dan menyeluruh. Menyeluruh itu apa? Secara komplit semuanya dianalisa di dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, komplitnya dari mana? Mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi, rencana tindak lanjut ya, sampai dengan kita sebagai perawat menyiapkan ataupun membuat discharge planning ya, atau perencanaan pulang pasien. Kalau itu pasien di klinik ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita mendengar ataupun mengelola secara komprehensif ya sebaiknya ataupun seyogianya kita mengelola asuhan keperawatannya secara aktual dan secara menyeluruh ya. Jadi semuanya dikaji dan pada waktu itu juga dilakukan penata laksanaan berdasarkan rencana dan berdasarkan analisis dari hasil pengkajian. Nah, kita masuk dalam dokumentasi pengkajian ya. Ini adalah langkah pertama yang kita akan nanti terapkan di dalam pengelolaan asuhan keperawatan secara komprehensif. Jadi dokumentasi pengkajian ini adalah suatu hal yang dimana berisi tentang catatan tentang hasil pengkajian ya, yang dimana dilaksanakan untuk yang pertama adalah mengumpulkan informasi dari pasien, kemudian membuat data dasar tentang pasien, membuat catatan tentang respon kesehatan pasien. Ya. Kalau di dalam asuhan keperawatan tentu teman-teman sudah di-share oleh tim dosen dokumentasi keperawatan yang berkaitan dengan mengumpulkan informasi dari pasien. Nah, yang dikumpulkan ini apa? Yang dikumpulkan ya mulai dari data demografi ya atau data personality pasien, mulai dari nama, nomor CM, jenis kelamin, kemudian agama, suku, kemudian tingkat pendidikan ya. Ini informasi dari pasien yang baik data demografi ya. Selanjutnya ada data-data lain, riwayat kesehatan. Ini maksudnya di data dasar ini, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang. Kemudian ada pengkajian hetutu, ya, pengkajian pola fungsional Gordon, ya. Kemudian ada juga pengkajian penunjang. Nah, data itulah yang disebut sebagai dokumentasi pengkajian. Sehingga informasi, data dasar, kemudian tentang respon kesehatan pasien itu terpotret, terdokumentasi dengan baik di dalam dokumentasi pengkajian. Harapannya apa? Ketika dokumentasi pengkajian itu kita tepat ataupun dengan baik, harapannya adalah kita akan mengambil langkah pada penata laksanaan berdasarkan intervensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien ya. Karena kalau kita bicara tentang masalah pasien, masalah kesehatan yang dialami pasien ketika opnam di rumah sakit pasti banyak banget. Bisa bahkan 10 lebih. Sedangkan kita kebiasaannya, apalagi mahasiswa, kalau praktek itu sudah dibiasakan minimal 3 diagnosa. Kalau minimal 3 diagnosa ya diambil hanya 3 diagnosa. Tapi sebenarnya masalah kesehatan yang dialami oleh pasien ketika opnam di rumah sakit itu banyak banget sebenarnya. Kalau kita analisis tidak hanya berdasarkan orientasi pada faktor fisik saja ya, tetapi juga pada faktor psikologis dan faktor lain. Itu sebenarnya banyak masalah kesehatan yang dialami oleh masalah pada diagnosa keperawatan yang dialami oleh
pasien ya. Nah, dari pengkajian ini pengkajian ini sifatnya komprehensif ya, menyeluruh. Menyeluruhnya itu apa ya tadi? Data demografi, kemudian riwayat kesehatan, kemudian pemeriksaan itu, kemudian pola fungsional, kemudian pengkajian penunjang ya, misalkan hasil ronsen, hasil lab dan lain sebagainya. Ini dikatakan komprehensif. Kemudian sistematis. Sistematis ini berarti secara berurutan ya, secara berurutan. Nggak bisa kita melakukan pengkajian itu langsung mulai dari abdomen dulu, nggak bisa. Kita melakukan pengkajian itu kemudian langsung pada area genitalia juga nggak bisa. Harus urut, harus berurutan, semuanya ada template-nya, semuanya ada aturannya. Sama kita melakukan pengkajian yang lain, misalkan pada pengkajian pola fungsional Gordon itu juga harus berurutan. Sehingga apa? Sehingga analisisnya nanti akan memudahkan ketika kita mengelola pasien atau melakukan pengkajian dengan pendokumentasiannya secara sistematis. Kemudian pengkajian bersifat logis. Kunci logis ini sebenarnya kita kalau mau logis itu gimana sih? Misalkan ada pertanyaan seperti itu ya. Kunci logis itu sebenarnya ya selama kita melaksanakan pengkajian sesuai dengan ketentuan, ya tentu pasti itu akan otomatis menjadi data yang logis. Tetapi kalau kita melakukan pengkajian dengan memanipulasi, ya berarti itu bukan data yang logis. Katakanlah begini, ada seorang pasien yang datang kemudian karena tangannya terkena pisau misalkan ya, kemudian di situ pasien mengeluh kesakitan ya, mengeluh kesakitan yang luar biasa misalkan ya. Misalkan kalau secara logis seharusnya skala nyerinya seharusnya 4 atau 5 misalkan. Tetapi mahasiswa ataupun perawat melakukan pengkajian, yang dilihat hanya raut wajahnya saja. Oh, kelihatannya meringisnya nggak terlalu apa kesakitan ya, karena setiap meringis itu kan kondisi subjektif ya yang bisa kita terima. Nah, akhirnya perawat tidak mengkaji secara sesuai dengan ketentuan dalam pengkajian skala nyeri. Gitu. Yang didapatkan apa? Hasil pengkajian skala nyerinya 2. Nah, itu berarti tidak dikatakan logis. Ya, tidak dikatakan logis. Nah, biasanya perawat ketika mengkaji ya semuanya data yang dilakukan selama memenuhi ketentuan kaidah-kaidah yang ada pasti datanya itu adalah data logis sehingga kita bisa menemukan masalah lain. Nah tentu itu semua dijalankan dilaksanakan dengan proses terapeutik ya. Terapeutik itu yang seperti apa? Terapeutik itu semuanya ya apapun yang kita kerjakan apapun yang kita laksanakan itu berorientasi pada kesehatan pasien. Kesehatan yang seperti apa? Kesehatan yang holistik. Ya. Jadi bukan hanya tentang sehat di fisiknya saja, tetapi kenyamanan pasien, kemudian hubungan saling percaya antara pasien dan perawat itu terjalin dengan baik, ya. Kemudian pasien itu juga merasa tidak risih atau terganggu ketika kita melakukan pengkajian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu harus kita terapkan ya. Jadi terapeutik itu menjadi suatu hal yang keharusan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita aplikasikan, apapun yang kita laksanakan ke pasien, pasien menerimanya dengan senang hati. Nah, kalau terapeutik sudah berjalan, pengelolaan asuhan keperawatan secara holistik juga sudah berjalan, ya tentu kesehatan pasien menjadi prioritas ya, akan menjadi prioritas dan lebih lebih efektif ketika kita tidak melakukan suatu tindakan keperawatan yang tidak berorientasi pada terapeutik. Nah, kolaborasi pun itu juga berorientasi pada terapeutik sebenarnya. Nah, terapeutik itu berarti suatu hal yang menjadi harus. Ya. Jadi perawat itu harus menerapkan terapeutik kita senyum, salam, sapa itu juga sebenarnya terapeutik. Jadi semua tindakan ini bersifat memberikan terapi yang berorientasi pada kesehatan pasien. Nah, tujuan dokumentasi pada pengkajian
Ini mengumpulkan, mengorganisir, dan mencatat data yang menjelaskan respon manusia yang mengaruhi pola-pola kesehatan pasien. Ya, semua data pengkajian tadi mulai dari riwayat kesehatan, data-data head to toe, data pola fungsional Gordon, yaitu tentu mempengaruhi pola-pola kesehatan pasien yang saat ini dialami. Dan riwayat pun juga melihat dahulu apakah pasien sudah pernah mengalami atau menderita penyakit yang sama atau belum, itu juga kita kaji. Kemudian sebagai dasar penulisan rencana atau NCP atau intervensi. Nah, dasar penulisan rencana ini harus kita analisa dulu yang kita tuangkan di dalam analisis data. Analisa datanya seperti apa? Analisa data itu isinya adalah data subjektif dan data objektif. Pasien mengeluh sakit kepala atau pasien mengeluh nyeri di dada, misalkan. Itu kan data subjektif. Data objektifnya apa? Skala nyeri sekian. Nah, itu dasar penulisan rencana asuhan keperawatan. Nah, ketika data-data itu sudah terkumpul, baru kita bisa membuat diagnosa keperawatannya dulu. Setelah kita analisis, kita buat diagnosa. Oh, ternyata diagnosa keperawatan adalah gangguan rasa nyeri berhubungan dengan ya, sebagai problem berhubungan dengan etiologi atau etiologi problem. Nah, ini kaitannya dengan dasar penentuan rencana asuhan keperawatan. Kalau sudah ketemu diagnosa keperawatan, rencana asuhan keperawatannya baru bisa kita jabarkan. Dengan apa? Dengan literasi. Literasinya apa ya? SIPKI, SLKI, SDKI itu merupakan literasi yang bisa teman-teman terapkan atas dasar hasil analisis pada penentuan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan itu pun kalau di asuhan keperawatan juga kita sebagai seorang perawat harus secara kritis. Ya. Kita harus memiliki critical thinking untuk memprioritaskan. Yang mana dulu yang harus kita atasi, yang harus kita kelola. Yang menjadi prioritas itu yang mana dulu. Dasarnya apa? Biasanya kalau di dalam askep-askep pada kasus kebutuhan dasar manusia ya, dasarnya konsep kebutuhan dasar manusia. Berawal dari apa? Berawal dari sistem pernafasan. Pernafasan itu kan yang paling mengancam pertama, yaitu teknik-teknik di dalam menentukan diagnosa keperawatan sehingga rencana asuhan keperawatan ini tepat dan bisa sesuai dengan apa yang menjadi keluhan utama pasien. Kemudian yang ketiga, memberikan keyakinan tentang informasi dasar tentang kesehatan pasien untuk dijadikan referensi status kesehatan saat ini atau yang lalu. Jadi sifatnya validasi. Ya. Kemudian sebagai dasar untuk menentukan strategi perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya di intervensi, kalau sudah intervensi itu ada ya, ya berarti dan ketika analisisnya benar, analisa datanya sesuai, ya berarti apa? Berarti kita sudah tepat di dalam menentukan strategi perawatan. Karena tentu pada intervensi ini sudah disusun berdasarkan literatur yang ada. Ya, tadi dari sisi SLKI, SDKI itu sudah diterapkan dan sudah bisa dipertanggungjawabkan literasinya. Sehingga tidak berdasarkan, oh biasanya kalau pasien dengan sesak napas kita beri oksigen, itu kita nggak bisa seperti itu mengelola pasien. Harus ada dasar, harus ada literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini jenis dokumentasi pengkajian. Ini biasa kita sebut initial assessment. Ini dokumentasi pada saat pengkajian awal. Ya. Jadi dokumentasi yang dibuat ketika pasien pertama kali masuk ke rumah sakit. Biasanya di IGD. Kemudian dokumentasi pengkajian lanjutan atau ongoing assessment. Ini pengembangan dasar yang dilakukan untuk melengkapi pengkajian awal dengan tujuan semua data menjadi lengkap sehingga mendukung informasi tentang permasalahan kesehatan pasien. Ini sudah komprehensif maksudnya. Ini sudah komprehensif. Jadi mulai di IGD pada initial assessment itu biasanya fokus pada demografisnya, ya. Kemudian pada pengkajian ongoingnya itu ya tadi riwayat kesehatan, pemeriksaan itu ya, kemudian pada pola fungsional yaitu kita kaji, ya, itu masuk dalam ongoing assessment. Kemudian dokumen pengkajian ulang atau reassessment, ini pencatatan terhadap hasil pengkajian yang dapat dari informasi selama evaluasi. Jadi ini pengkajian ulang ini
sifatnya biasanya validasi atas apa yang sudah dikerjakan. Misal begini, pasien mengeluh sesak napas, pasien mengeluh sesak napas, sudah dilakukan implementasi dari diagnosa keperawatan yang diambil berdasarkan informasi yang ditentukan, kemudian kita melakukan suatu prosedur yang tujuannya adalah untuk menanggulangi atau mengatasi masalah sesak napasnya. Ya. Misalkan kita posisikan semivolar misalkan. Setelah itu kita kaji lagi, apakah pasien masih sesak napas, kita cek parunya, ya, kita cek tanda-tanda vitalnya, itu kita kaji. Nah, itu maksudnya adalah reassessment. Jadi selama evaluasi kita melihat, menganalisis, ya, mengkaji, mengobservasi, sehingga kita pengkajian itu tidak hanya berhenti mulai dari pasien datang, kemudian lanjutan, dan itu berhenti tidak begitu, tetapi tetap berkala. Terus kita kaji terus kesehatan seperti apa. Tapi bedanya kalau reassessment itu sifatnya adalah untuk melihat hasilnya seperti apa dulu, atau untuk memvalidasi atas apa yang sudah dikerjakan. Ya. Kemudian jenis data-data pada pengkajian. Ya. Yang pertama adalah data subjektif. Ini data yang diperoleh dari hasil pengkajian perawat terhadap pasien dengan teknik wawancara kepada keluarga, konsultan, tenaga kesehatan. Keluarga ini maksudnya adalah keluarga pasien. Sehingga apa yang disampaikan keluarga pasien itu menjadi catatan untuk kita, perawat, di dalam mengelola pasien pada asuhan keperawatan. Dan sekali lagi itu adalah data subjektif ya. Bisa dari keluarga, bisa dari konsultan. Konsultan itu berarti misalkan dari dokter keluarga, ya, atau rujukan misalkan, termasuk tenaga kesehatan ini sebenarnya juga masuk di dalam konsultan. Sehingga sifatnya ini adalah persepsi sepihak. Sifatnya adalah persepsi sepihak. Kecuali kalau tenaga kesehatan, ya, kalau tenaga kesehatan mungkin kalau sifatnya rujukan, berarti ya ada secara sarana prasarana alat kesehatan yang mungkin di tempat asal instansi atau apa rumah sakit awalnya tidak ada, ya, berarti itu masuk ke dalam data, bisa data subjektif, bisa data objektif. Yang jelas kita sebagai perawat itu memiliki ataupun mempunyai kewajiban untuk mengkaji dan menganalisis tidak hanya data subjektif saja, tetapi juga menganalisis pada data objektif. Ya. Jadi ini data objektif itu adalah informasi data diperoleh dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang atau hasil laboratorium. Nah, kalau data sudah data objektif, pasien mau mengelak, keluarga mau mengelak, ya itu adalah data objektif, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil lab itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin kalaupun kelihatannya kok hasil interpretasinya pasien tidak percaya, ya kita lab ulang aja, kalau memang hasilnya sama misalkan, ya berarti itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun mungkin secara keluhan pasien saya tidak mengeluh sesak napas dan lain sebagainya misalkan, tapi ternyata hasil pemeriksaan sputum pasiennya sudah menderita TB paru sudah lebih dari 6 bulan misalkan. Nah, setiap manusia ini respon subjektifnya kan beda-beda. Ada yang sesak sedikit aja sudah ngeluh karu-karuan, ya, ada yang sesaknya sudah berat masih santai gitu, ya, masih kelihatan biasa saja, itu juga ada. Itu data subjektif dan data objektif itu kemudian kita gabungkan, nanti dari data subjektif dan objektif itu kita analisa sehingga merumuskan suatu kondisi yang kita sebut sebagai diagnosa keperawatan, ya. Dan serta dalam menentukan itu kita harus tahu ilmunya. Ilmunya apa? Tidak bisa lepas dari yang namanya anatomi fisiologis, serta tidak bisa lepas dari yang namanya patofisiologis, atau yang sering kita dengar kita sebut sebagai PATBAS. Ya. PATBAS itu skema ataupun perjalanan penyakit yang dialami oleh pasien saat ini secara real. Kalau anatomi fisiologisnya itu kan kita harus paham dulu, sehingga kita bisa menentukan. Di dalam membuat PATBAS kita harus tahu dan paham tentang yang namanya anatomi fisiologi.
Jadi mahasiswa tingkat 1 di D3 keperawatan itu biasanya diajarkan tentang anatomi fisiologi, patofisiologi itu semuanya diajarkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar kita tahu bahwa secara fisiologis itu fungsi paru itu sebenarnya untuk apa, itu kita tahu. Sehingga di dalam penata laksanaan itu kita bisa menentukan dan melakukan suatu prosedur kepada pasien itu secara logik ya. Karena apa? Karena kita tahu, oh kalau paru itu seperti ini. Sehingga kita tahu penata laksanaannya tepat apa tidak. Kemudian metode di dalam memperoleh data pengkajian ini yang pertama adalah komunikasi efektif. Jadi untuk mendapat ataupun untuk memperoleh data yang akurat, perawat perlu menjadi pendengar aktif terhadap keluhan pasien. Dan ingat ya teman-teman, ya di dalam melakukan pengkajian itu biasanya kita sudah terburu-buru ya, terburu-buru melakukan implementasi. Misalkan kita memberi nasihat aja itu sebenarnya sudah implementasi sebenarnya, tapi tidak terkonsep. Kenapa? Karena penyuluhan itu kan memberi nasihat juga, memberi pemahaman, memberi edukasi, memberi nasihat. Nah, teman-teman nanti jangan robot ya, jangan robot. Kalau kita konteksnya komunikasi pengkajian ya kita fokus di pengkajian saja. Ya kan, Bu, selama ini kalau di rumah Ibu tidur misalkan ini masalah tentang insomnia misalkan. Ibu tidur di rumah berapa jam Bu kalau malam? Saya tidurnya hanya 1 jam atau kalau enggak 1,5 jam. Loh, itu enggak bagus Bu buat kesehatan. Nah, itu sudah masuk pada ranah implementasi. Jadi teman-teman hati-hati di dalam komunikasi itu biasanya rawan sekali terjadi seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan itu, berarti apa yang kita lakukan ini tidak berdasarkan data subjektif dan data objektif. Jadi harus hati-hati di sini. Jadi menjadi pendengar yang aktif ini dengan cara mengurangi hambatan dalam berkomunikasi, memperhatikan keluhan, mendengarkan dengan penuh, ya, memberikan kesempatan pasien untuk menyelesaikan pembicaraannya, memiliki rasa empati, kita jangan interupsi dulu, kita dengarkan aja pasien menyampaikan apa, kita dengarkan aja. Kemudian memberikan perhatian penuh. Sehingga apa? Komunikasi efektif ini juga akan membantu proses pendekatan ya dengan komunikasi efektif ini bisa membantu proses bina hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Kalau seseorang itu sudah percaya dengan kita, kalau pasien itu sudah percaya dengan perawat, ya berarti apa yang menjadi keluhan, apa yang dirasakan oleh pasien, itu akan disampaikan ke kita sebagai perawat. Bahkan kalau sudah bina hubungan saling percaya, pasien sudah pulang, sudah sehat pun masih calling-callingan, ya, sudah seperti saudara. Kenapa? Karena ada kedekatan, ada kenyamanan antara pasien, perawat, untuk sharing atas apa yang dirasakan oleh pasien kepada perawat. Nah, itu bisa terjadi ketika ada komunikasi yang efektif dan sekali lagi berorientasi pada terapeutik. Ya. Kemudian observasi. Ya, observasi ini bisa mulai dari melihat, ya, mencium aroma, mendengar, merasa kedekatan, ikut merasakan. Ya. Jadi melihat pasien mengeluh sesak. Kita lihat dong dada pasien, apakah ada tarikan otot pada waktu pernafasan, itu melihat. Kemudian mencium aroma. Mencium aroma itu biasanya pada pasien-pasien yang katakanlah pasien dengan luka infeksi misalkan. Pasien dengan luka infeksi atau mungkin pasien gangren dengan pasien DM dengan luka gangren. Kita pasien datang saja, kalau kita sudah terbiasa melihat ataupun mengelola pasien gangren, pasien datang belum menyampaikan apa-apa aja, kita sudah tahu bahwa ini adalah luka gangren. Berarti pasien dengan DM. Atau pasien dengan luka infeksi, ya mungkin sudah memenuhi ketentuan kriteria infeksi ya, ada tumor, kolor, dolor, itu sudah sesuai, berarti biasanya aroma atau bau lukanya itu juga sudah berbeda. Nah, kita sudah tahu aroma khas pada luka yang infeksi itu sudah seperti apa, itu sudah beda. Kemudian mendengar, kemudian ada merasa kedekatan, jadi empati tadi itu. Kemudian ikut merasakan melalui
empati. Dengan adanya kedekatan, kemudian pasti kita akan juga ikut merasakan di depan pasien. Ini berorientasi pada beberapa aspek ya. Kemudian aspek fisik, aspek mental, aspek sosial, aspek spiritual. Ini yang disebut sebagai orientasi pada holistic care. Ya. Biopsikososio-kultural itu adalah holistic care. Jadi kita sebagai perawat itu tidak hanya pasien tekanan darah tinggi, pasien pulang tekanan darah rendah, bukan hanya itu saja. Bahkan kalau kita mengelola pasien secara holistik, itu kesehatan pasien itu prosentasenya bukan hanya berdasarkan penata laksanaan secara fisik saja, tetapi bisa saja prosentasenya karena apa kedekatan kita ya, pasien merasa care dengan kita ya, kita juga terbuka dengan pasien, pasien bisa menceritakan semuanya, kemudian apa yang dirasakan pasien selalu kita tanggapi dengan cepat, dengan baik, ya, dengan senyuman ya, atau di depan pasien dan lain sebagainya. Itu adalah orientasi pada penata laksanaan holistic care. Kemudian head to toe ya, ini pemeriksaan fisik, mulai pengkajian dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku, yang dikaji semuanya. Nah, rambut kita lihat, rambut, warna rambut bagaimana, kekuatan rambutnya bagaimana, ya, kebersihan kepala bagaimana, ya, apakah ada luka di kepala apa tidak, apakah rambutnya rontok apa tidak, itu kita cek mulai dari rambut, kemudian kepala, bagaimana mata, apakah ada konjungtiva, kemudian hidung, apakah ada polip, apakah ada apa lendir ya atau sputum, apakah ada cuping hidung misalkan. Kemudian pada mulut, bagaimana mukosanya, karena itu berkaitan dengan misalkan tanda-tanda dehidrasi ya. Kemudian bagaimana giginya, apakah ada karies gigi, kebersihan mulutnya bagaimana, ini berkaitan dengan intake makanan. Ya. Kemudian bagaimana bentuk giginya, ya, ini semuanya kita kaji. Sampai dengan telinga, kebersihan telinga bagaimana. Kemudian leher kita cek apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, apakah ada nyeri telan, dan lain sebagainya. Kemudian dada ini ada dua, ada paru, ada jantung, ya, APP ya. Kemudian abdomen, ya, atau perut, ya. Kemudian genitalia, kebersihan genitalia, ya. Kemudian ekstremitas atas dan bawah. Ya, kemudian ada kuku, ya. Kemudian juga ada pengkajian pada struktur kulit atau elastisitas kulit. Itu kita kaji semuanya. Itu masuk di dalam pemeriksaan fisik dan kita tuangkan di dalam pengkajian pada asuhan keperawatan. Sehingga data-data itu ketika kita mengelola itu, oh saya sudah tahu kok pasien saya seperti apa. Karena saya sudah melakukan pengkajian secara detail. Ada mulai dari pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Nah, dari pengkajian itu tentu menjadi dasar ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kenapa menjadi dasar? Karena kita mengkaji itu sebenarnya, katakanlah begini, ketika mobil itu dikatakan rusak, ya kita harus cari, kita harus check up semuanya, kita harus check up semuanya. Oh ternyata ini olinya, ya sama. Manusia pun juga seperti itu. Ketika manusia mengeluh A, B, C, D ya misalkan, ya kita harus check up semua. Pengkajian itu tadi kan check up. Data subjektif, data objektif ketemu, baru kita bisa menganalisis data. Jadi di sela-sela antara pengkajian dengan dokumentasi diagnosa keperawatan, itu ada yang namanya analisa data. Analisa data itu pengelompokan data antara data subjektif dan data objektif. Barulah muncul diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan ini disebut juga sebagai keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan. Ya. Diagnosa keperawatan ini merupakan dasar dalam penyusunan rencana tindakan asuhan keperawatan. Diagnosa keperawatan sejalan dengan diagnosa medis. Berarti ketika diagnosa medis diatasi oleh dokter, kemudian dokter berorientasi pada penata laksanaan farmakologiknya, ya, kita berorientasi pada penata laksanaan keperawatannya,
suhu tubuhnya turun, ya, kemudian sesaknya berkurang dengan kita posisikan semipolar, ya, kemudian tanda-tanda vital normal, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukan itu atas dasar apa? Atas dasar dokumentasi keperawatan. Jadi dokumentasi keperawatan ini kunci. Sama, dokumentasi keperawatan juga tidak bisa serta-merta kebiasaan. Oh, pasiennya sesek berarti gangguan pernafasan atau gangguan pola nafas, ya, atau gangguan pada jalan nafas. Bukan bukan seperti itu, bukan atas dasar kebiasaan. Meskipun nanti teman-teman sudah senior, ya, sudah mengerjakan askep sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun. Kebiasaan itu memang pasti nanti akan muncul, ya. Pasti akan muncul. Tetapi kita juga harus tahu bahwa sifatnya ilmu itu adalah dinamis, tidak statis. Bisa saja kebiasaan perawat itu karena tidak ikut update ilmu juga, ternyata sudah tidak relevan dengan temuan ataupun dengan hal-hal ilmiah yang baru, ya. Jadi tetap kita meskipun menentukan diagnosa keperawatan, meskipun kita sudah terbiasa, sudah praktisi lama, ya, kita tetap berorientasi pada literasi yang ada, orientasi pada literatur, ya. Nah, ini perbedaan antara diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis. Kalau diagnosa medis, ini berorientasi pada faktor pengobatan penyakit. Kalau keperawatan, fokus pada reaksi respon klien terhadap tindakan keperawatan dan tindakan medis lainnya. Dan ya ini bukan dana, ya, dan tindakan medis lainnya. Jadi sebenarnya perbedaannya, ya, gap-nya sebenarnya sudah kelihatan. Tetapi ingat, tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah atas terapeutik pasien, ya, jadi atas kesehatan pasien. Kalau diagnosa medis berorientasi pada patologis, diagnosa keperawatan berorientasi pada kebutuhan dasar individu, kebutuhan dasar manusia tadi, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem macam-macam, ya, sistem itu. Di KDM silakan teman-teman nanti validasi, ya. Kemudian diagnosa medis cenderung tetap mulai sakit sampai sembuh. Diagnosa keperawatan berubah sesuai perubahan respon klien. Dasarnya apa? Dasarnya dari implementasi yang sudah dilakukan. Caranya memilah bagaimana? Kita evaluasi. Di evaluasi itu kan ada Soapier, ya, tetapi yang biasanya kita pakai itu cukup yang SOAP aja. Objektif, analisis, planning, ya. Tuh. Nah, responnya bagaimana? Kalau responnya sudah membaik, ya sudah, kita tidak perlu teruskan. Atau mungkin tidak perlu meneruskan semuanya, hanya sebagian intervensi saja yang kita lakukan pada implementasi pasien. Kemudian diagnosa medis ini mengarah pada tindakan medis yang sebagian dilimpahkan kepada perawat. Ya memang farmakologi, ya. Kemudian tindakan-tindakan medis lain yang mengarah pada perawat itu juga perawat kerjakan. Kemudian mengarah pada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan dan evaluasinya. Ini penata laksanaan keperawatan. Apa yang tertuang dalam CT, SLKI, SDKI itu sudah semuanya mengarah pada fungsi mandiri perawat, ya. Semuanya sudah sesuai. Kemudian tujuan. Tujuan dokumentasi keperawatan itu apa sih? Yang pertama adalah menyampaikan masalah klien dalam istilah yang dapat dimengerti semua perawat. Jadi kalau kita mengatakan diagnosa keperawatan tentang pasien sesek, gitu misalkan, ya, itu bahasa seperti itu sangat abstrak, ya. Bukan abstrak, tapi sangat-sangat umum. Kita harus menyampaikan dokumentasi keperawatan itu harus secara spesifik, kemudian logik, ya, kemudian sesuai dengan data-data yang ada. Jadi kalau menyampaikan masalah klien, kemudian perawat lain tidak bisa mengerti bahasanya, berarti ada yang salah. Itu tadi contohnya, pasien sesek misalkan. Sesek itu macam-macam, loh. Jangan lupa, sesek itu ada yang terganggu jalan nafasnya juga sesek, yang terganggu pola nafasnya juga sesek. Jadi apa? Kita harus tahu dulu seseknya karena apa. Misalkan teman-teman nanti bekerja di rumah sakit, kemudian berdinas di IGD. Pasien datang sudah sesek ini. Waduh, sudah sesek, bibirnya sudah sianosis, ya. Pasien sudah pucat, mengeluh sesak napas dan sebagainya.
Teman-teman bekerja di IGD, kemudian atau praktek di IGD, kemudian pasien masuk langsung kita pasang oksigen. Seseknya itu karena apa dulu? Kita harus tahu itu. Seseknya karena apa? Apakah karena gangguan pada jalan nafasnya? Jangan-jangan seseknya karena PPOK. Pasien sesek PPOK itu tidak bisa serta-merta kita berikan oksigen. Bisa bisa saja malah mengancam nyawanya kalau kita berikan oksigen. Nah, kita harus tahu dulu seseknya karena apa. Jadi kalimat sesek itu tidak berarti terus sesek itu pasti butuh O2. Tidak seperti itu. Seseknya karena apa dulu? Atau mungkin seseknya karena sesek pola napas dengan sesek karena jalan napas itu sudah beda. Harus karena jalan napas berarti berarti untuk membedakan itu caranya gimana Pak? Ya pengkajian tadi ya tutup. Oh, ini pasien seseknya ini karena jalan napas. Berarti kita melakukan pengkajian paru misalkan. Di APP di paru. Di PPA di paru, sorry. Berarti apa? Terdengar ini dari inspeksi ya, dari auskultasi, dari perkusi dan lain sebagainya merujuk pada masalah jalan nafas. Berarti apa? Ada sputum. Berarti apa hasil auskultasinya? Oh, atau hasil mendengar pakai stetoskopnya? Oh, ternyata ada bunyi wheezing dan bunyi ronki misalnya. Ini perlu ya. Kita harus sekritis itu untuk menentukan langkah yang tepat dan langkah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien. Jadi kembali lagi tadi sebagai contoh pasien sesek itu tidak semuanya butuh oksigen. Pasien sesek itu tidak semuanya pada gangguan jalan nafas. Bisa karena gangguan pola nafas dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita harus benar-benar cermat dan hati-hati. Kemudian yang kedua, mengenali masalah-masalah utama klien pada pengkajian. Ya, kalau kita sudah melakukan pengajian dengan tepat, dengan benar, dengan sesuai, ya pasti kita akan tahu masalah-masalah yang dialami klien seperti apa. Kemudian mengetahui perkembangan masalah keperawatan klien di mana adanya respon klien terhadap status kesehatan atau penyakit. Kita mengelola pasti kita akan menjadi tahu perkembangan masalah keperawatan klien. Dan kembali lagi bahwa diagnosa keperawatan ini juga merujuk pada sini, pada diagnosa medis. Ya. Jadi diagnosa medis dan diagnosa perawatan itu bareng, posisinya sama-sama. Dokter dan perawat bareng-bareng untuk memberikan kesehatan kepada pasien. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah. Karena di dalam penentuan diagnosa keperawatan itu ada problem, ada masalah, ada penyebab, ada etiologi. Ya. Penyebabnya apa sih pasien sesak napas? Itu loh pertanyaannya. Ya macam-macam, bisa sesak napas karena jalan napas, bisa sesak napas karena pola napas, misalkan. Kalau sesak napas karena jalan napas, ya berarti kita harus melakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. Ya. Kemudian mengetahui kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan masalah, itu melihat potensi. Ya. Potensi itu macam-macam aspeknya. Bisa dilihat berdasarkan jenis kelamin, bisa dilihat berdasarkan usia, faktor usia, bisa dilihat berdasarkan riwayat. Riwayatnya bagaimana? Riwayat juga menentukan. Riwayat itu kan sebenarnya sama dengan pengalaman. Oh, pasien dulu juga pernah dibawa ke rumah sakit dengan keluhan atau penyakit yang sama. Sama-sama seseknya dibawa ke rumah sakit, ya berarti itu riwayat. Nah, riwayat ini antara yang belum dan yang sudah tentu secara aspek psikologis pasti berbeda. Yang belum tentu pasti akan mengalami kecemasan yang sudah tentu akan ini misalkan asma ya, ini asma saya kambuh. Contoh ya, itu contoh saja. Sehingga apa tujuan dokumentasi pada diagnosa keperawatan itu kita sudah tahu, sudah jelas. Kemudian metode pada dokumentasi diagnosa keperawatan. Metode dokumentasi diagnosa keperawatan ini meliputi beberapa hal. Misalkan pada penulisan masalah atau problem pasien atau perubahan status kesehatan pasien. Dan masalah yang dialami pasien didahului adanya penyebab dan keduanya dihubungkan dengan kata sehubungan dengan atau berhubungan dengan. Syukur-syukur ditandai dengan ini poin 3, simptom atau gejala. Jadi misalkan begini, gangguan
pola napas berhubungan dengan penyakit yang dialami oleh pasien dengan ditandai nadinya berapa, kemudian RR-nya berapa, respiratory rate berapa. Itu itu apa dasarnya dari mana? Dari analisa. Analisa itu isinya apa tadi? Pengelompokan data antara data subjektif dan data objektif. Kemudian menulis istilah atau kata-kata yang umum digunakan. Umum digunakan itu artinya apa petugas ataupun tenaga medis lain juga bisa membaca, bisa mengartikan, bisa memahami. Kemudian menggunakan bahasa yang tidak memvonis, jadi tidak ada justifikasi, tidak ada justifikasi. Karena apa? Karena ketika sudah ada justifikasi, ya kita repot. Misalkan gini, pasien datang dengan masalah hipertensi, tekanan darahnya sekian. Pasien sudah tidak sembuh karena pasien menderita hipertensi. Hipertensi adalah penyakit degeneratif. Pasien hanya bisa mengontrol tekanan darahnya saja, tapi tidak bisa sembuh. Ya, itu benar. Tetapi tidak boleh dituangkan di dalam sebuah pengelolaan pada asuhan keperawatan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi respon psikologis. Jadi kita cukup menyampaikan saja, misalkan di dalam dokumentasi tekanan darah sekian, mengkondisikan tekanan darah yang stabil, misalkan di bawah sekian sampai sekian atau sekian per sekian, gitu kan? Itu lebih tepat sehingga atau secara komunikasi pun juga tidak membuat atau mempengaruhi psikologis pasien. Ya. Kemudian langkah-langkah dalam penulisan diagnosa keperawatan, jadi pengelompokan data dan analisa data, itu isinya data subjektif, data objektif. Ini contohnya ya, pasien mengeluh nyeri saat menelan karena ada tumor di leher. Yang akibatnya BP turun dari 10 kg dalam 12 bulan terakhir karena nyeri menelan. Data objektifnya kita validasi, tinggi badannya sekian, berat badannya sekian. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui MT, indeks massa tubuh. Apakah masih ideal apa tidak? Kemudian status nutrisinya bagaimana kalau misalkan datanya memang pasien dengan tumor di leher ya. Kemudian interpretasi data yang kedua. Contoh gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Itu interpretasi data. Data yang ada pasti juga mendukung karena satu pasien nyeri telan. Jadi pasien makan juga tidak bisa maksimal, nafsu makan pun juga pasti akan turun ketika mengalami seperti itu. Karena ada trauma, ada trauma. Pasien-pasien yang mengalami kendala di sistem pencernaan mulai dari mulut ya, itu ketika ada kendala ya pasti pasien akan trauma untuk makan. Sehingga apa? Kita lihat tinggi badan dan berat badannya berapa. Kemudian kita ukur apakah itu menjadi tinggi badan dan berat badan yang ideal. Itu contohnya. Kemudian validasi data. Validasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan diagnosa, di mana perawat dengan pasien ini memvalidasi diagnosa. Sehingga diketahui bahwa pasien ini setuju dengan masalah yang sudah dibuat dan faktor-faktor yang mendukungnya. Contoh, perawat mengukur berat badan pasien akibat tumor yang dideritanya tadi. Itu bentuk validasi data. Validasi data. Artinya gini, pasien ngomong apapun itu kita catat, kita dengarkan, kita terima. Tetapi ketika nanti hasil validasinya itu tidak mendukung atau tidak relevan dengan apa yang disampaikan oleh pasien, ya kita harus menginterpretasinya berbeda. Bukan apa yang seperti disampaikan pasien. Pokoknya sakit Pak, dada saya sakit, ternyata yang sakit tidak dadanya, yang sakit perutnya misalnya. Ini kan respon subjektif. Respon subjektif itu kan beda-beda. Respon subjektif beda-beda. Katakanlah kita mau makan sesuatu ya, makan sesuatu, si A cerita bahwa soto di depan sana enak, si B cerita oh enggak biasa aja karena si B sudah pernah merasakan yang jauh lebih enak dari itu. Nah si A ini belum pernah merasakan yang lebih enak dari itu. Nah ini kan subjektif artinya. Jadi kata enak itu kata enak menurut siapa, kata siapa kan. Kemudian penyusunan diagnosa keperawatan dengan rumusan PES atau problem etiologi simptom. Ini contoh nih. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Jadi pasien makan tidak mau karena ada nyeri telan.
Ditandai dengan klien mengatakan berat badan turun lebih dari 10 kg dalam 12 bulan terakhir. Jadi tinggi badan 170 cm, berat badan 50 kg. Ini misalkan. Jadi problemnya itu gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, etiologinya intake yang tidak adekuat. Nah, ini problem dan etiologi diambil dari mana? Dari segi SLKS DKI, silakan dibuka. Dalam buku itu semuanya sudah detail, semuanya sudah komplit. Kemudian ditandai dengan apa? Data subjektif dan data objektif. Jadi nanti teman-teman kalau membuat diagnosa keperawatan, itu clue-nya ya ini, kunci-kunci yang harus dilewati, ini kunci-kunci yang harus dituangkan ya ini. Ini data yang ditemukan ya, tanggal, kemudian simptom, gejala, penyebab, etiologi, problem, masalah. Ini kita buat sebanyak-banyaknya, nanti kita analisis. Yang mana yang menjadi prioritas. Dasarnya pakai apa analisisnya Pak? Dasarnya adalah pakai kebutuhan dasar manusia. Berarti apa? Mulai dari sistem pencernaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita hafalkan secara berurutan kalau diagnosa kalau kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian kategori diagnosa keperawatan. Kategori diagnosa keperawatan ini dibedakan menjadi 5 kategori. Aktual, resiko, ya, potensial atau kemungkinan, ya, perawatan wellness ini gaya hidup pasien, kemudian keperawatan sindrom. Perawatan sindrom ini berarti kumpulan gejala itu disebut sebagai sindrom. Ini kategori pada diagnosa keperawatan. Saya jelaskan satu-satu. Aktual itu yang seperti apa? Yang real yang terjadi sekarang. Yang biasanya itu menjadi sebuah prioritas. Karena biasanya kalau aktual itu masuk sebagai keluhan utama. Keluhan utama itu cuma satu loh ya. Pasien boleh mengeluh, aduh perut saya sakit, kemudian saya pengen muntah, perut saya mual, kemudian kepala saya juga pusing, keringat dingin juga keluar, kemudian pandangan kunang-kunang misalkan. Nah ini yang menjadi keluhan utama apa? Yang mana? Itu cuma satu. Pak, keluhan yang lain berarti bagaimana? Apakah kita atasi juga nanti? Pasti akan kita atasi juga. Dengan apa? Dengan diagnosa keperawatan yang lain. Nah, kenapa keluhan utama cuma satu? Karena itu yang akan dijadikan sebagai prioritas. Berarti semua keluhan utama itu menjadi prioritas, belum tentu juga. Bagaimana cara kita menganalisisnya? Misalkan perut saya pokoknya mual, harus ini, harus itu, pokoknya ini mual banget, mual banget. Apakah mualnya yang harus kita atasi? Belum tentu. Oh, ternyata mualnya itu karena habis mengkonsumsi apa? Atau mungkin mualnya itu karena masuk angin. Yang harus diatasi yang mana? Ya arahnya pasti nanti ke mualnya itu, tapi belum tentu juga pada mualnya yang harus ditindaklanjuti. Jadi itu, tapi biasanya memang keluhan utama itu yang menjadi prioritas. Tapi kembali lagi kebutuhan dasar manusia bagaimana? Apakah keluhan utama pernapasan misalnya? Sama, keluhan utama itu menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan dasar manusia itu misalkan begini. Pasien mengeluh sesak napas. Di sisi lain, pasien juga ini pos kecelakaan misalkan. Di sisi lain pasien ternyata juga perdarahan, luar biasa perdarahan hebat. Kalau kita melihat kebutuhan dasar manusia, yang nomor satu itu adalah sistem pernapasan. Yang mana yang kita atasi dulu? Ya kita kaji, kita analisis. Oh ini harusnya pernapasan, oke, klik, dikunci dulu. Oh ternyata perdarahannya lebih bahaya karena bisa mengancam dan seseknya itu karena darahnya keluar banyak misalnya. Ya berarti perdarahannya yang kita kelola atau yang kita jadikan prioritas. Kemudian selain aktual juga ada resiko. Resiko itu biasanya diagnosa keperawatan kesekian. Misalkan resiko komplikasi. Kemudian kemungkinan. Kemungkinan juga setelah di bawahnya resiko kesekian.
Kemudian gaya hidup ini berarti nanti pada tindak lanjut. Itu kesekian juga. Kemudian keperawatan sindrom atau kumpulan. Biasanya pasien-pasien yang sudah lansia. Nah, dari 5 kategori ini, itu biasanya kalau mahasiswa itu cukup mengelola dari yang sifatnya aktual aja. Sifatnya aktual saja mungkin tidak dikelola semua, tidak sanggup mengelola semua. Kalau pada pasien yang multipatologik ya, misalkan. Jadi aktual itu tidak belum tentu pasien mengelola semua. Mahasiswa mengelola semua. Tapi paling tidak kita jadi tahu ya bahwasanya diagnosa keperawatan ini sifatnya ada 5 ini, aktual, resiko, kemungkinan, willingness, sama sindrom. Nah, sehingga kita punya dasar, oh ini loh, saya mengambil diagnosa keperawatan itu dasarnya adalah. Nah, kita masuk pada dokumentasi rencana keperawatan ya, atau intervensi atau nursing care plan. Dokumentasi rencana keperawatan ini, perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan pasien. Jadi, kalau saya simulasikan ya, kita sudah melakukan pengkajian dan lain sebagainya, kita sudah melakukan analisis data, kita sudah menentukan diagnosa keperawatan. Nah, by konsep, by teori, ya, by literasi yang ada, bisa dari CPSLK SDK itu, setiap diagnosa keperawatan itu pasti memiliki konsep intervensi. Nah, kemudian intervensi inilah yang nanti dijadikan dasar ataupun dijadikan patokan di dalam melakukan implementasi atau pada fase kerjanya. Misal begini, perawat melakukan posisi semicolon. Misal ya. Di intervensi itu berorientasi pada diagnosa keperawatan masalah sistem pernapasan. Ternyata di intervensi semicolon itu nggak ada. Apakah perawat salah melakukan itu? Ya tentu salah. Yang kita lakukan itu seyogianya apa yang sudah kita rencanakan. Direncanakan itu berarti harus dilakukan semua, belum tentu. Yang namanya rencana itu kan tidak pasti semuanya tercapai. Namanya saja rencana. Jadi intervensi itu sebenarnya itu. Tujuannya apa? Sebagai dasar atau patokan implementasi. Nah, perencanaan keperawatan secara konsepnya adalah suatu rangkaian kegiatan, penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya, ya, perumusan masalah, rencana tindakan dan penilaian asuhan keperawatan pada pasien atau klien berdasarkan analisis data dan diagnosa keperawatan. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dasarnya adalah pada analisis data, pada diagnosa keperawatan. Berarti saya tidak bisa dong Pak membuat intervensi tanpa melakukan pengkajian dan menganalisis serta tanpa adanya diagnosa yang nggak bisa. Yang namanya intervensi itu dasarnya ya tadi dari analisis, dari pengkajian yang ada. Kalau kita tidak bisa menganalisis, kalau kita tidak melakukan pengkajian, ya berarti kita tidak bisa menentukan intervensinya apa. Kan gitu. Itu kan sama halnya ditanya seperti ini. Sampai simpang 5 jam berapa? Tiba-tiba ada orang yang tanya seperti itu. Ya kita kan bingung jadinya. Memang yang mau ke simpang 5 siapa? Tapi kalau ada yang ngomong saya mau ke simpang 5, sampai sana jam berapa? Kan kita harus analisis dulu. Lah memang mau ke simpang 5 itu mau apa? Oh ternyata ke simpang 5 mau beli cilok. Kemudian nggak usah ke simpang 5 sekarang, soalnya ciloknya malam. Karena sekarang siang, misalkan seperti itu. Atau, oh mau ke simpang 5 jalan-jalan saja. Oke, kalau mau ke simpang 5 jalan-jalan, mau naik apa? Saya bisa menjawab sampai sana jam berapa ketika saya sudah tahu mau naik apa. Naik motor kah, naik transportasi umum kah, naik mobil kah, jalan kaki kah, atau apa. Kalau memang naik motor mungkin lebih cepat. Karena jam-jam ramai, jam sekarang ini jam-jam ramai. Jadi kalau naik motor paling tidak 10 sampai 15 menit sampai sana. Nah, itu kan analisis ya. Itu kan critical thinking yang bisa kita terapkan juga dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Jadi kalau kita tidak mengkaji, kita tidak menganalisis, kita tidak menentukan diagnosa keperawatan, ya kita tidak bisa membuat nursing care plan atau rencana keperawatan atau intervensi. Nah, tujuan intervensi ini untuk identifikasi fokus keperawatan pada klien atau kelompok,
Ini sekali lagi masih umum ya, klien dan kelompok ya. Jadi teman-teman ini orientasinya bukan hanya pada pasien yang ada di rumah sakit saja. Jadi orientasinya pada pasien keluarga juga bisa, orientasinya juga pada pasien komunitas juga bisa. Kemudian yang kedua, untuk membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi kesehatan lainnya. Jadi fokus spesifik pada masalah keperawatan, sehingga itu menjadi tanggung jawab perawat. Kemudian untuk menyediakan kriteria klasifikasi klien. Ya, berdasarkan teori konseptual tadi, berdasarkan apa? Segi SLKI, SDKI. Jadi intervensi itu bukan berdasarkan kebiasaan, sekali lagi ya. Kemudian menyediakan suatu pedoman dalam penulisan. Penulisan apa? Penulisan implementasi. Oh, ternyata diagnosa masalah apa? Sesek itu ada 4. Intervensi masalah sesek, masalah pada diagnosa sesek itu ada 4. Observasi tanda-tanda vital, posisikan semisoler, pasang O2 2-3 liter, kemudian berikan obat pencarga misalkan. Ada 4 itu berarti kita lakukan. Dari mana? Dari literasi tadi, konseptual tadi. Dilakukannya di mana? Di implementasi. Ini kita kan belum sampai implementasi kita bahasnya. Kita bahasnya kan masih pada intervensi atau rencana keperawatan. Nah, ini tahap-tahap rencana keperawatan menentukan prioritas masalah. Prioritas masalah ya ditentukan berdasarkan tadi, diagnosa keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia. Sehingga prioritas masalahnya itu kita bisa jadi tahu yang mana dulu yang harus kita atasi. Kemudian tujuan dan kriteria hasil. Tujuan dan kriteria hasil ini biasanya begini. Setelah kita lakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah kesehatan dengan gangguan sesak napas dapat teratasi. Itu tujuannya. Dengan kriteria hasil, satu, pasien tidak mengeluh sesak napas, RR-nya sekian sampai sekian, nadinya sekian sampai sekian. Kemudian tidak ada cuping hidung misalkan, tidak ada tarikan otot dada misalkan. Nah, itu kan bentuk tujuan dan kriteria hasil. Nah, kriteria hasil itu buat apa? Buat menentukan atau buat standar atau buat parameter dalam melihat keberhasilan. Nah, kita berhasil apa tidaknya ya berdasarkan kriteria hasil itu. Kalau kriteria hasilnya terpenuhi ya artinya kita berhasil. Kalau sudah berhasil bagaimana? Hentikan intervensi. Kita fokus pada diagnosa keperawatan lain yang belum berhasil atau belum teratasi. Itu intervensi. Nah, di dalam tujuan perawatan itu sebenarnya kita mengenal kata SMART. Ya. Ini masih berorientasi pada intervensi ya. Yang pertama adalah spesifik, S-nya ini spesifik, tidak memberikan makna ganda, jelas, detail, kemudian measurable, ini terukur, ya. Dapat dilihat, dapat didengar, dapat diraba, dapat dirasakan, atau dibantu. Jadi logik real, measurable ya. Kemudian achievable, ini realistis dan dapat dicapai. Maka pasien hipertensi, target dan kriteria hasil, tujuan dan kriteria hasilnya adalah pasien sembuh. Ya nggak bisa, pasien hipertensi kan nggak bisa sembuh. Terkontrol oke, tetapi sembuh nggak bisa. Nah, ini realistis. Kemudian reasonable ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini reasonable ya, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian time, batasan waktu yang sesuai dengan kondisi pasien. Nah ini yang saya contohkan tadi. Setelah dilakukan masalah keperawatan selama 1 kali 24 jam, masalah gangguan rasa nyaman harus dapat teratasi. Ini kan ini rasional, waktunya rasional, masuk akal. Sehingga apa? Yang kita terapkan kepada pasien itu tepat. Dasarnya dari apa? Dari SMART ini. Tidak melama-lamakan pasien opnam di rumah sakit, juga tidak nyepet-nyepet ke pasien opnam di rumah sakit, tetapi sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien. Jadi kita orientasinya tetap pada SMART. Kemudian kriteria hasil yang perlu dapatkan perhatian ya ini berhubungan dengan tujuan perawatan yang telah ditetapkan. Tujuannya apa? Biar nggak sesek ya berarti kriteria hasilnya pasien tidak mengeluh sesek.
dapat dicapai, ya tadi ketentuan dalam berapa hari. Dalam 1 kali 24 jam atau dalam 3 kali 24 jam. Kalau diagnosa keperawatannya pada masalah pengetahuan, ya berarti teknik penata laksanaannya biasanya dalam 1 kali penyuluhan. Nah, penyuluhan itu berapa? Masalah pengetahuan, kalau kita berikan penyuluhan itu berapa menit? Kalau 30 menit ya setelah kita lakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 30 menit melalui pemberian edukasi atau penyuluhan tentang hipertensi, ya, pasien memahami tentang hipertensi mulai dari data-data pengertian, dan gejala, penyebab, dan lain sebagainya. Itu masuk. Misalnya apa dari SMART tadi? Spesifik, nyata, dapat diukur, menuliskan kata yang positif, misalkan pasien mengeluh tidak sesak napas lagi, pasien tidak mengeluh sesak napas lagi, dan pasien sudah tidak takut mati lagi. Nah, tidak boleh kita menuliskan atau mendokumentasikan kalimat-kalimat yang negatif seperti itu. Kenapa? Karena kita harus memberikan rasa optimis kepada pasien apapun kondisinya. Kecuali pada pasien-pasien yang mungkin sudah fase-fase terminal misalkan ya, atau pada fase-fase pasien yang paliatif ya. Yang paliatif itu semua pasien sudah tahu bahwa pasien itu hanya menunggu ajalnya, tetapi kita secara fungsi, secara tugas ya kita membantu pasien untuk mengurangi kesakitan ya sampai pada ajal menjemput dengan tenang ya dan lain sebagainya. Itu beda hal. Kemudian menentukan waktu ya, menggunakan kata kerja ya, semua tadi yang saya contohkan menggunakan kata kerja dari penggunaan kata-kata normal baik, tetapi tuliskan hasil batas ukuran yang ditetapkan atau sesuai. Kenapa normal dan baik itu tidak boleh disampaikan? Karena sifatnya adalah tidak terukur atau sifatnya adalah subjektif. Jadi, oh tekanan darahnya normal Pak, normalnya itu berapa? Normalnya orang dengan yang hipotensi, orang yang tidak dengan masalah pada tekanan darah, serta orang yang dengan masalah tekanan darah tinggi, itu normalnya beda-beda. Normalnya itu artinya stabil ya, atau bagaimana, ya, itu kan sangat-sangat abstrak. Kemudian baik, baik itu yang seperti apa? Baik menurut pasien belum tentu baik menurut medis, belum tentu baik menurut perawat. Baik menurut perawat belum tentu juga baik menurut perawat yang lain atau menurut tenaga medis yang lain. Jadi kita harus benar-benar kalimat ataupun kata yang terukur, bisa diukur, bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini jelas. Kapilari refill kurang dari 2 detik. Ini kalau penulisannya turgor kulit baik, itu kan subjektif. Tapi kalau kapilari refill kurang dari 2 detik, atau kondisi kuku baik, itu kan subjektif. Tapi kalau spesifik seperti ini sudah jelas. Kemudian pada rencana tindakan, ketentuan-ketentuannya adalah memiliki desain spesifik yang membantu klien mencapai kriteria hasil. Jadi itu nanti sebagai tolak ukur ya. Kemudian dokumentasi rencana tindakan yang telah diimplementasikan harus ditulis dalam sebuah format atau template ya, agar dapat membantu perawat untuk memproses informasi yang didapatkan. Sehingga dari template itu akan memudahkan kita. Perencanaan bersifat individual, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Ya, ini orientasinya di rumah sakit ya. Kalau di keluarga ya tidak bersifat individual, tetapi bersifat sasaran pada 3 sasaran, keluarga, petugas kesehatan, serta pasien. Kemudian bekerja sama dengan pasien dalam merencanakan intervensi. Bekerjasama itu artinya kita mengkomunikasikan. Selama dikelola di rumah sakit Permata Medika ini, selama 3 hari, pasien itu mau kita berikan tindakan apa saja sih, yaitu kita bekerja sama dengan pasien. Jadi pasien tahu, pasien paham. Sama ketika kita akan melakukan suatu prosedur, kita menjelaskan prosedurnya dulu, diapakan dulu.
Sehingga ada kesiapan pasien, ada kesanggupan pasien. Itu namanya apa istilahnya informed consent lah ya. Ada informed consent antara pasien dengan perawat. Kemudian, nah ini contoh, ini contoh pada apa intervensi atau nursing care plan. Teman-teman nanti biasanya kalau mahasiswa praktek ada ujian, itu syarat ujiannya adalah membuat asuhan keperawatan minimal sampai dengan NCP atau minimal sampai dengan intervensi. Kenapa minimal harus sampai dengan itu? Karena kalau kita sudah punya intervensi atau kita sudah mengelola sampai dengan intervensi, kita akan jadi tahu yang mau kita lakukan itu apa. Katakanlah diagnosa keperawatannya tidak ada tentang edukasi. Nah, diagnosa keperawatan nggak ada, intervensi nggak ada, tiba-tiba Pak saya mau ujian penyuluhan tentang hipertensi. Ternyata tidak ada diagnosa keperawatan tentang masalah pengetahuan. Ya berarti kan tidak boleh dikerjakan. Jadi mengerjakan apa yang ditulis dan menulis yang dikerjakan itu tidak tercapai. Sedangkan di pertemuan kemarin saya selalu sampaikan, asuhan keperawatan itu mengerjakan yang ditulis dan menulis yang dikerjakan. Kemudian lanjut pada dokumentasi implementasi. Kajian sudah, analisis data sudah, diagnosa keperawatan sudah, intervensi sudah, sekarang kita masuk di implementasi. Nah, dokumen implementasi evaluasi keperawatan ya. Dokumen implementasi ini saya gabung ya, dokumen implementasi dan evaluasi keperawatan. Jadi saya lanjut. Implementasi keperawatan ini serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dia dihadapi ke status kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Jadi kalau di intervensi satu diagnosa itu ada empat intervensi. Saya contohkan tadi, masalah sesak napas. Posisikan pasien semipoler, beri oksigen 2-3 liter, berikan farmakologi obat A misalkan, kemudian diet rendah garam misalkan. Misal ini ya, misal saja, karena saya tidak berorientasi di literatur, karena ini tidak praktek ya. Misal ada 4 itu, berarti nanti implementasinya ya melakukan 4 ini pada diagnosa itu. Tidak boleh di luar 4. Kalau tidak ada analisisnya, tidak boleh dilakukan. Berarti kalau misal nih Pak, saya seorang perawat melakukan tindakan yang tidak tertuang di dalam intervensi, kemudian menimbulkan pasien tidak nyaman atau menimbulkan bahkan sampai pasien kejang misalnya. Apakah saya bisa dituntut? Ya bisa. Berarti apa? Berarti perawat tidak mengerjakan atau melakukan implementasi sesuai dengan intervensi yang sudah ditetapkan. Berarti sudah nyalai aturan, sudah nyalai ketentuan yang ada, sudah melanggar aspek-aspek legalnya. Ya. Kemudian jenis implementasi, ini ada independen implementasi, adalah implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu pasien dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan. Ini jarang ya, ini jarang dilakukan. Karena apa? Karena di dalam implementasi independen ini biasanya tidak bisa dikerjakan dengan tim dan berkelanjutan. Jadi misal membantu pasien dalam memenuhi aktiviti dari letting, ADL ya, atur posisi tidur, menciptakan lingkungan yang terapeutik, dan ini sifatnya melekat sebenarnya. Sudah tidak perlu didokumentasikan kalau sudah melekat itu. Tugasnya perawat sudah tidak perlu dokumentasikan lagi karena sudah melekat. Ya. Kemudian interdependen atau kolaboratif implementasi. Ini tindakan keperawatan atas dasar kerjasama bersama tim keperawatan lalu dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter. Contoh pembelian obat oral, ya obat injeksi, pemasangan infus, kateter urin, atau gas tutup atau NGT dan lain-lain. Kalau infus, kateter, NGT, perawat pasti bisa. Teman-teman pasti akan bisa melakukan itu. Tidak harus pakai tenaga tim medis lain. Dan diajarkan juga kok, masang kateter juga diajarkan, masang infus juga diajarkan, injeksi juga diajarkan, masang NGT juga diajarkan, dan pasti bisa. Kemudian dependen implementasi, ini tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain, seperti ahli gizi.
diet, dietnya diet apa? Nah, itu kita sesuaikan sesuai dengan uh, apa, rujukan dari ahli gizi ya. Kemudian fisioterapi. Fisioterapi itu misalkan pasien post stroke misalkan. Ternyata ada tindakan lanjutan fisioterapi. Ya. Kita memfasilitasi untuk melaksanakan atau untuk melakukan tindakan ataupun prosedur fisioterapi. Atau mungkin psikolog dan lain sebagainya. Jadi rujukan-rujukan yang sifatnya dependent implementasi. Bisa dengan dokter, bisa dengan fisioterapis, bisa dengan ahli gizi, bisa dengan refraksionis, bisa dengan elektromedis. Kalau elektromedis tidak, elektromedis kan alatnya. Bisa dengan apa? Ronsen ya, teknik Ronsen. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Sampai dengan tim dari rekam medik misalnya. Itu bentuk dependent implementasi. Ya. Nah, ini adalah prinsip implementasi keperawatan. Ya, prinsipnya berdasarkan respon pasien. Responnya bagaimana itu tetap harus kita amati ya, tetap harus kita amati ya. Kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Kalau kita mengkaji, menganalisis dan lain sebagainya, tentu kita sudah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian hasil penelitian keperawatan berarti kita wajib update ilmu. Standar pelayanan profesional berarti kita harus mengetahui bagaimana manual prosedur, standar pelayanan yang ada di rumah sakit tempat kita bekerja itu kita harus tahu. Kemudian ketentuan hukum dan kode etik keperawatan. Ketentuan hukum dan kode etik keperawatan Indonesia sama. Ketentuan hukum juga perawat berarti harus tahu tentang aspek legal keperawatan. Berdasarkan apa? Undang-undang keperawatan. Itu sudah komplit itu di undang-undang keperawatan. Kemudian kode etik keperawatan berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan dan kebijakan pada organisasi profesi keperawatan. Kemudian berdasarkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia, ya, tentu melihat kemampuan dan sumber-sumber yang tersedia pada rumah sakit tempat dikelola, ya, sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung jawab profesi, mengerti dengan jelas pesanan-pesanan yang ada dalam rencana intervensi keperawatan. Pesanan-pesanan itu artinya catatan-catatan yang tertulis di dalam intervensi keperawatan. Kenapa tidak langsung saja harus ada kata pesanan-pesanan? Karena apa? Yang namanya rencana, yang namanya intervensi itu tidak semuanya pasti dilakukan. Meskipun selama ini saya setiap buat intervensi kalau mengelola ASGAP dulu pada waktu praktek ya pasti semua saya lakukan. Adapun yang tidak dilakukan paling satu aja yang tidak dilakukan. Karena apa? Karena pertimbangan waktu. Misalkan pemberian obat oral, karena saya jenis pagi, ternyata memberikannya harus nanti malam. Itu tidak bisa kita lakukan semua. Ya. Kemudian menciptakan adaptasi dengan pasien sebagai individu dalam upaya peningkatan peran serta untuk merawat diri sendiri atau self care. Menekankan aspek pencegahan dan upaya peningkatan status kesehatan. Ini nanti bisa masuk ke dalam eh, apa, discharge planning misalkan atau rencana tindak lanjut, menjaga rasa aman, ya, harga diri dan melindungi pasien. Ya, kenapa harga diri ya? Kita sebagai perawat, ya, pasien itu adalah ya, pasien itu adalah kesembuhan pasien atau kesehatan pasien itu adalah tujuan kita satu-satunya. Tidak ada tujuan lain. Ya, berarti kita harus all out sepenuhnya untuk kesehatan pasien. Memberikan pendidikan, dukungan dan bantuan, yaitu tepat sesuai dengan aspek peran, tugas dan fungsi perawat. Bersifat holistik, ya, berorientasi pada biopsikososiokultural, kerjasama dengan profesi lain atau kolaborasi, dan melakukan dokumentasi. Yang didokumentasikan apa? Hasilnya, data subjektif, data objektif, itu dokumentasi. Contohnya, ini contoh pada implementasi keperawatan. Nomor diagnosa, ya, kemudian tanggal atau jam, tindakannya apa, kemudian barang. Jadi misalkan ini, nomor diagnosa 1, tanggal 26, jam 10.30. Tindakan melakukan perawatan luka misalkan. Responnya apa? Data subjektif, data objektif. Kemudian kita tanda tangan. Atau ada yang membuat kolom lagi nih, tindakan respon. Data subjektif, objektif, apa kita tanda tangan.
Jadi ini adalah legal aspek yang bisa kita jadikan dasar ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Katakanlah ada tuduhan kepada saya misalkan bahwa perawat atas nama Wijanarto pada jam 6.30 melakukan injeksi pada pasien Tuan Y misalkan. Oh, ternyata dari data ini saya bukan jam 6.30 datang, saya itu dinas pagi, berarti saya datangnya jam 7 dasarnya ini. Berarti yang dilihat adalah perawat yang sebelumnya, kan gitu. Cara melihatnya seperti itu. Oke, kita masuk pada evaluasi, dokumen evaluasi. Nah, dokumen evaluasi ini membandingkan secara sistematik dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada klien. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lain. Jadi kembali lagi, saya contohkan tadi bahwa evaluasi itu adalah SWOT, ya. Subjektif, objektif, analisis, serta planning. Dan evaluasi ini bisa bersifat harian, bisa bersifat sesuai dengan kriteria hasil. Sehingga kita bisa tentukan. Kalau yang bersifat harian berarti menentukan besok itu apa aja yang harus kita berikan atau kita tata laksanakan kepada pasien. Kalau yang bersifat sesuai dengan ketentuan kriteria hasil, yaitu berarti melihat semuanya. Nah, melihat semuanya itu berarti menjawab pada masalah diagnosa medis. Kalau yang keseharian itu menjawab pada masalah diagnosa keperawatan. Nah, ini ada beberapa metode evaluasi dari asuhan keperawatan. Ini bisa mengamati secara langsung atas perubahan yang terjadi. Kemudian bisa melalui wawancara yang tentu kita akan mendapatkan data yang sifatnya subjektif. Kemudian evaluasi dari laporan itu sendiri, dari dokumentasi. Kemudian melihat dengan menginstruksikan pasien untuk mensimulasi, ya, bukan stimulasi, ini simulasi berguna dalam menentukan perkembangan bersangkutan melaksanakan asuhan keperawatan. Jadi kalau pasien dengan DM kemudian kita sudah pernah mengajarkan senam DM, ya coba Pak kemarin yang diajarkan apa? Senam DM itu apa saja, coba dijelaskan atau mungkin dipraktekkan. Nah, itu simulasi. Itu metode evaluasi. Langkah-langkah evaluasi menentukan kriteria, standar, dan pertanyaan evaluasi, mengumpulkan data baru tentang klien, menafsirkan data baru. Data baru ini maksudnya data pada implementasi, ya. Jadi yang pengkajian yang bersifat ongoing tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian membandingkan data baru dengan standar yang berlaku, mengakumulasi hasil dan membuat kesimpulan, melaksanakan tindakan yang sesuai berdasarkan kesimpulan. Nah, ini evaluasi harian. Jadi ada macam-macam evaluasi juga berdasarkan penggolongan dalam bidang pendidikan, ini banyak ya kalau evaluasi, ini konsep umum ini masih. Jadi sudut pandang evaluasi ini memang berbeda-beda. Apalagi kita akan melakukan klasifikasi. Jadi klasifikasi tentang evaluasi ini yang bisa kita terapkan itu sebenarnya adalah pada evaluasi formatif, sumatif, dan diagnostik, ya sebenarnya. Tapi yang lazim dilakukan itu yang formatif dan yang sumatif saja sebagai perawat. Contoh evaluasi formatif nih. Jadi ini evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan atau satu pokok bahasan. Nah, kalau secara konsep evaluasi formatif seperti itu, berarti evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan setiap hari. Orientasinya apa? Orientasinya pada implementasi harian. Dasarnya nanti untuk apa evaluasi formatif? Untuk tindak lanjut implementasi pada hari berikutnya. Itu evaluasi formatif. Jadi setiap hari kita memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi formatif. Sehingga besok itu apa yang kita lakukan belum tentu sama dengan hari ini yang kita lakukan. Katakanlah ada 3 diagnosa. Yang diagnosa 1 masalah nyeri, diagnosa 2 masalah pernafasan, diagnosa 3 masalah tentang pola tidur misalkan. Dari 3 ini atau yang ketiga atau 4 nih, yang keempat ini adalah masalah pengetahuan atau masalah pengetahuan. Nah, yang keempat, yang dari keempat ini ternyata
Yang masalah pengetahuan, hari ini saya melakukan penyuluhan ataupun promosi kesehatan kepada pasien. Bagaimana tentang penyakit hipertensi? Pasien sudah tahu, sudah mengerti. Ya sudah, berarti kita evaluasi di hari ini bahwa masalah pengetahuan itu kita hentikan. Kenapa? Karena pasien sudah memahami tentang apa itu hipertensi. Berarti besok, hari Sabtu, itu kita melaksanakan implementasi berdasarkan hanya 3 diagnosa keperawatan saja. Karena yang satu diagnosa keperawatan sudah teratasi pada hari ini, Jumat. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Kemudian lanjut pada evaluasi sumatif. Ini evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau SOAP pada evaluasi formatif itu dilakukan setiap hari, tapi terdiri dari 3 diagnosa dan 3 SOAP. Tapi kalau evaluasi somatif hanya terdiri dari 1 SOAP saja dalam 1 hari yang melihat selama pengelolaan 3 hari tersebut. Itu dievaluasi sumatif ya. Kemudian ada evaluasi proses, evaluasi hasil atau yang sering disebut sebagai evaluasi proses atau evaluasi hasil, yaitu sama, evaluasi proses itu formatif, diagnosa keperawatan. Evaluasi hasil itu sumatif, diagnosa medis. Ya, kalau kita melakukan evaluasi proses, yaitu kewajiban kita. Sehingga apa? Evaluasi sumatifnya atau evaluasi hasilnya itu akan lebih mudah kita tentukan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan evaluasi proses atau formatif setiap hari. Sehingga diagnosa medis itu tercapai apa tidak ya berdasarkan evaluasi sumatif. Kalau dokter kan orientasinya pasien tipoid, pasien harus pulang sudah tidak mengalami tipoid lagi. Kalau perawat kan beda, pasien tipoid, pasien dirawat harus sudah tidak ngeluh panas lagi, sudah tidak ngeluh mual lagi, sudah tidak dehidrasi lagi, kan seperti itu. Bedanya di situ. Tapi tujuannya sama ya, pelaksanaannya secara terapeutik tujuannya adalah untuk kesehatan pasien. Nah, ini contoh format pada atau template pada lembar evaluasi asuhan perawatan ya. Di sini ada nomor, catatan perkembangan, tanggal, kemudian ada sekali lagi semua mulai dari analisa data, kemudian nursing care plan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi baik formatif ataupun sumatif sampai dengan discharge planning atau perencanaan pulang sampai dengan rencana tindak lanjut itu semuanya ada legalitasnya ya. Jadi semua perawat melakukan tanda tangan di situ sehingga kita tahu yang melakukan perawat siapa, yang bertanggung jawab perawat siapa itu kita semua akan tahu karena di setiap kolom itu setiap template yang ada pasti ada kolom tanda tangan perawat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua ya berkaitan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan secara komprehensif. Ya, semoga apa yang saya sampaikan mulai dari bagaimana tata laksana di dalam pengkajian, kemudian bagaimana tata laksana di dalam analisis data, serta di dalam memprioritaskan atau menentukan diagnosa keperawatan, memprioritaskan sampai dengan intervensi atau nursing care plan, implementasi, evaluasi, discharge planning, sampai dengan rencana tindak lanjut, itu semuanya nanti akan bisa diterapkan teman-teman ya di dalam pengelolaan pasien, baik pada pasien yang dikelola di tingkat klinik, ataupun di keluarga, ataupun bahkan di kelompok ya. Mungkin nanti teman-teman juga akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana asuhan keperawatan keluarga. Tentu pasti akan sedikit berbeda ya, meskipun secara konsep itu sebenarnya sama. Secara tubuh itu semuanya ASKEP itu sebenarnya sama. Isinya ya pengkajian, diagnosa keperawatan, nursing care plan, implementasi, evaluasi. Isinya sebenarnya sama. Tinggal bagaimana cara kita memahami antara konsep ASKEP satu dengan ASKEP yang lain. Karena ASKEP itu sendiri juga secara karakter itu juga pasti nanti ada karakter yang berbeda-beda. Tapi isinya sama ya. ASKEP keperawatan anak, ASKEP keperawatan KM, keperawatan medikal bedah, ASKEP jiwa, ASKEP
komunitas keluarga, askep gerontik, kemudian askep maternitas, itu semuanya isinya punya karakteristik yang berbeda-beda. Tapi tubuhnya itu sama. Pengkajian, analisis data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.